Sama. Ya oke, sharing ininya tuh. Dimulai Pak. Ya. Assalamualaikum Oh, heula warahmatullahi tuh. wabarakatuh. Mulai Lah heula tuh teh. yang ngejar speed wae. Lah, Sebelumnya Yandi memperkenalkan diri itu. Mana slide-nya? Kok di slide-nya kok dibuka ditinggal? heula tuh kasep. Oh, ya Pak, maaf. Yang Oke, heula tuh, man. Eh, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur. Mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, karena berkat rahmat serta hidayahnya pada malam ini kita pasti bisa bersilaturahmi ya, walaupun melalui media online ya. Oke, adapun silaturahmi malam ini sekaligus yaitu pelaksanaan seminar laporan kerja praktek ya mahasiswa atas nama Yandi Setiawan ya. Ini kebetulan KP-nya di PT Pino Deli ini ya. Jadi kebetulan saya orang Pindo, Pak Diki juga dulu sebelumnya orang Pindo ya. Jadi mantas. mantan Pindo ya. Ya. Baik, sebelum kita mulai ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Diki Surya Pranata ya yang sudah berkenan ya hadir dalam seminar laporan kerja praktek pada malam hari ini. Ya. Baik, untuk mengefisiensikan waktu ya, saya nggak panjang lebar ya menyampaikan ya. Nanti Saudara Yandi akan diberikan ya pelaksanaan seminar KP ini ada 2 sesi ya. Sesi pertama yaitu pemaparan apa yang menjadi hasil dari magang atau kerja praktek Yandi selama minimal 1 bulan ya di PT Pino Deli ya. Kemudian nanti akan dilakukan verifikasi ya atau tanya jawab dengan Pak Diki ya. Untuk waktu presentasi maksimal ya 10 menit ya Yan ya. Kalau bisa sekitar 7 menit aja cukup ya, 7-8 menit ya. Biar nanti banyak kita di diskusinya. Karena waktunya juga mepet cuma setengah jam dikasih kesempatan ya. Baik, silakan Yandi untuk memulai pemaparan hasil dari laporan kerja praktek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang diucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Nana sebagai pembimbing kerja praktek Yandi dan Pak Diki sebagai penguji sidang seminar laporan hasil kerja praktek Yandi. Nah, sebelumnya Yandi mengambil judul laporan ini tentang pengamatan proses produksi di stok 7 di PT Pino Deli Pulp and Paper Mill 1 Kerawang. Nah, di sini latar belakang perusahaan Pino Deli merupakan perusahaan yang ikut berperan di bidang penyediaan kertas. Adapun proses pembuatan kertas di PM7 secara garis besar harus bisa menyiapkan persiapan dengan formulasi yang sebaik mungkin agar kertas dapat diterima konsumen, yaitu tahap persiapan bahan baku atau stok 7. Nah, adapun rumusan masalah dalam kerja praktek ini, bagaimana proses pengolahan pulp menjadi fiber atau bubur kertas. Apa saja bahan baku yang digunakan untuk pembuatan fiber atau bubur kertas, bagaimana proses pencampuran chemical untuk fiber atau kertas. Adapun tujuan prakteknya mampu memahami pengolahan pulp menjadi fiber, mampu memahami komposisi bahan baku untuk pembuatan fiber, mampu memahami pencampuran chemical untuk pembuatan fiber. Nah, manfaat, mahasiswa dapat mengetahui secara langsung semua aspek yang terkait dalam proses pembuatan kertas. Mahasiswa dapat mengetahui komposisi untuk membuat fiber. Mahasiswa dapat mengetahui fungsi chemical untuk pembuatan kertas. Nah, untuk landasan tinjauan pustaka juga Yandi mengambil dari modul
training yang di Pinodeli yang tentang FAB, tentang refinar, tentang persiapan bahan baku atau stoknya, ngambil untuk dijadikan tinjauan pustaka. Nah, stok preparation yang masih berupa lembaran atau bal akan dipisahkan menjadi bubur kertas yang dikondisikan sedemikian rupa sehingga terbangun sifat kekuatan kertas dan formulasi kertas lainnya agar sifat untuk dibentuk lembaran kertas pada mesin kertas. Nah, untuk tinjauan pustaka yang keduanya, chemicalnya ngambil juga dari modul APP, chemical preparation-nya. Chemical cabang ilmu terkait dengan rekayasa mempelajari pemrosesan bahan mentah menjadi barang berguna atau bahan setengah jadi. Untuk pembuatan kertas, ada pun beberapa bahan baku chemical yang mempunyai peran penting masing-masing, seperti pewarna, dye, OBA, atau ikatan yang kuat seperti ATC, ationic transfer control, dan yang lainnya. Deskripsi perusahaan PT Pinodeli pada tahun 1976 sebagai salah satu bagian Sinarmas Group yang diperkuasai oleh Rid Wiranta, Supardi, Gojali, Hendrik Wibawa, dan Sanusi. Produksi yang dihasilkan oleh PT Pinodeli and Paper Mill terkenal sebagai top quality paper. Visi misinya, visi to be number one in the world of tissue paper produksi. Misinya menjaga mutu dan kelancaran produksi, mengamankan dan menjaga aset perusahaan, efisiensi dan menekan cost yang tidak penting, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, dan mengaplikasikan 6K. Waktunya yang dimulai pelaksanaan kerja praktek selama 1 bulan, tepatnya pada 8 Februari sampai dengan 8 Maret di tahun 2021. Ditempatkan di bagian stok 7, Departemen PM7, PT Pinodeli Pulp and Paper Mill 1. Kegiatan kerja praktek dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan dari jam 8 sampai jam 4 sore. PT Pinodeli beralamat di Jalan Wirasaba, Blok Sawangan nomor 88, Adiasa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat dengan kode pos 41311. Tugas yang dilaksanakan dalam kerja praktek di PT Pinodeli and Paper Mill yang ditempatkan di stok 7, pelaksanaan kegiatan praktek diberikan beberapa tugas oleh perusahaan sebagai berikut, sebagai yang bisa memahami alur pengendalian proses pembuatan fiber, bubur kertas pada produksi stok 7, mengenal bagian-bagian penting pembuatan kertas seperti refinar, decker, HDC, hydrolysis atau HDC seperti chemical dan screen. Untuk hasil dan pembahasannya di sini menjelaskan stok preparation adalah tahap pertama dalam persiapan bahan baku yang akan digunakan proses pembuatan kertas. Pulp dicampur dengan berbagai zat adaptif seperti start, dye, red anionic, dan saging agent untuk memperoleh sifat yang khusus dari kertas yang diproduksi. Terdapat 2 proses persiapan bahan baku, yaitu jenis LBKP dan BGP dan tambahan dari Brooks. Nah, stok 7 sering memproduksi 2 jenis kertas, yang kertas artboard dan impori. Untuk tahap pembuatan 2 jenis kertas ini melakukan pemrosesan yang sama tetapi dengan formulasi bahan yang berbeda. Dengan segi pengolahan pulp dan chemicalnya bisa dibedakan. Mendasarnya, artboard merupakan jenis kertas yang tebal dan tidak bisa dicetak, melainkan digunakan sebagai pelapis dari produk cetakan yang membutuhkan bidang yang tebal seperti undangan. Nah, artboard juga bisa dibedakan secara perusahaannya. Itu artboard itu biasa memproduksi dengan jenis 230 sampai 400 GSM. Perbedaannya bila membuat kertas artboard di stok 7 ini, dia dibantu oleh suplai pemakaian valve-nya dari DIP atau Denking valve atau Denking pulp dengan perbandingan pemakaian 50 dari DIP dan 50 dari valve yang murni, sehingga bisa mengestimasi pemakaian pulp. Dan menggunakan chemical juga lebih banyak di bagian chemical pewarna seperti OBA dan blue, dikarenakan artboard di coating di bagian top dan belakang, top dan bottom atau atas dan belakang dia di coating sehingga kertas mengkilap atas dan bawahnya. Nah, untuk impori perbedaan mendasarnya, kertas bisa dibilang sebagai salah satu kertas yang unik, di mana pada sisi melakukan tahap pemrosesan coating hanya di atas di bagian top saja, sehingga ia memiliki permukaan mengkilap layaknya art karton dan art paper. Akan tetapi di sisi lain permukaan memiliki lapisan dop, bisa dicontohkan seperti dus-dus makanan sekarang itu. Nah, untuk perbedaan dari segi
pemrosesannya itu Infori itu hanya menggunakan valve hampir 100% dari Infori itu menggunakan valve. Nah, tidak mensuplai dari DIP walaupun memakai brok itu pun hanya sedikit. Nah, untuk chemicalnya itu perwarnanya dia lebih sedikit di bagian OBA dan DAI-nya dia lebih sedikit karena menjaga BW agar tetap stabil. Karena Infori itu BW-nya kalau misalkan bikin produksi kertas di ukuran 250 GSM, dia tidak bisa melebihi sampai 2% atau berapa persen dari 250 GSM itu. Misalkan dia lebih dari 255 itu sudah termasuk reject dan kertasnya bisa menjadi bruk. Nah, alur prosesnya terjadi pada stok 7. Kita mempunyai 3 pemrosesan pulper dari pulper BGP, LBKP, BGP, dan bruk. Nah, bisa kita jabarkan dalam pulper itu melewatkan LBKP, HDC, refiner, mixing chest, dan sampai ke titik akhir dan start box, final tank di stok 7. Nah, dan BGP juga sama melalui decker, HDC, deplaker, refiner, screen, mixing chest, start box 2, pulper box, dan nah nanti yang dijelaskan dalam tahap pemrosesan melewat refiner itu bagaimana fungsinya untuk apa. Nah, kita jelaskan dari tahap pertama pulper. Nah, pulper merupakan pemrosesan penguraian serat yang semula berbentuk lembaran dilakukan dengan menghomogenkan guburan kertas kemudian dilanjutkan dengan cara kerja mekanis di stok 7 memiliki 3 header pulper, diantaranya 1 LBKP, 1 BGP, dan 1 pulper bruk. Nah, untuk pulper di dalamnya mengandung, ini bisa ini dilihat di pulper itu terdiri dari konveyor, pisau, impeller buat penghancur kertas, pompa untuk pentransfer, motor untuk memutarkan impeller ini, dan agitator. Nah, agitatornya itu membantu untuk proses agar cepatnya menguraikan valve itu. Nah, sedangkan operator pulper itu harus diperhatikan dalam segi operatornya itu tidak boleh sampai ada kotoran yang masuk ke dalam header pulper, baik itu kawat dari valve ataupun adanya seperti yang lain batu atau kerikil atau yang lainnya tidak boleh masuk, dikarenakan hal ini menjaga adanya defect pada kertas yang dihasilkan. Nah, setelah dari pulper kita memiliki hydrosilikon atau sering disebut di Pinot-Deli ini sebagai HDC. HDC ini fungsinya hanya untuk memisahkan kontaminan yang berbeda berat jenis. Dia itu menggunakan fungsi gerakan yang gaya hukum pembuatan kertas itu menggunakan gaya sentrifugal dan sentripetal. Nah, untuk gaya sentrifugal itu dia memasuki, misalkan si bubur ini dari valve itu dari tadi valve masuk dengan palet inlet ke HDC. Misalkan berat kontaminan itu pasti dia memiliki gaya sentrifugal karena dia berputar menjauh titik pusat, menjauh dari titik ke outlet. Nah, sedangkan gaya sentripetal itu dia berputar mendekati titik pusat, ya akan lanjut ke pemrosesan yang akan dilaksanakannya lagi. Jadi bisa dibedakan, nanti kotoran yang seperti besi, kawat, batu, atau yang lain itu pasti jatuh ke bawah, ditampung di reject tank. Nah, biasanya operator stok 7 itu setiap satu shift itu diwajibkan pada akhir shift membuang rejectan dari HDC ini. Nah, setelah dari HDC ini pasti melewati proses repening. Nah, apa ini repening? Repening adalah melakukan secara mekanikal terhadap fiber antara pisau mental yang berputar atau rotor dan tidak berputar adalah stator. Nah, kita bisa lihat gambaran fiber yang masuk ke repening ini. Nah, ini yang rotor yang berputar ya, stator tidak berputar. Bisa kita lihat. Nah, fungsi dari melewati repening ini, pelakuan ini akan membuat fiber tergeras sehingga yang di sini karakter fiber berubah. Jadi berubah fisik lah fibernya. Ini membuat permukaan fiber berserambut. Nah, berubah dari sini nih gambarnya seperti ini. Berubah jadi berserambut agar ikatan fibernya itu waktunya tinggal 2 menit lagi. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Jadi waktunya 2 menit lagi, tolong dipercepat. Ya. Ini untuk screen ini tujuannya utamanya untuk memisahkan kotoran dari berbeda jenis lebih besar lah dari fiber. Ini melewati
masuk dari pilot inlet, ini yang berputar rotor. Nah, rotor ini berputar dari si fiber ini yang akan lolos di wings ini, yang tidak lolos itu akan bernyangkut seperti tali atau yang lain pasti nyangkut di sini karena dia lebih besar dan akan dibuang di reject tank. Nah, fungsi decker itu hanya untuk pengentalan, soalnya ini dipakai fungsi untuk dari pulper brook. Nah, dari pulper brook, decker terdiri dari wire cloth, shower, dan drum motor yang memutarkan wire cloth ini. Nah, untuk memisahkan, tujuannya untuk memisahkan cairan dan fiber dengan sesuai konsistensi yang diinginkan. Nah, deplucker sendiri ini cuma membantu, ini tahapan pertama dari paper book seharusnya. Jadi paper book sebelum masuk HDC ini memasuki deplucker dulu, karena memprosesnya menguraikan serat flek atau gumpalan yang belum hancur di paper book yang dihancurkan lagi di deplucker. Nah, mesin chest ini terdapat di proses pencampuran prop LBKP, BGP, dan chemical. Contohnya di dalam mesin chest ditambahkan OBA pewarna mengikat brightness agar meningkatkan brightness, kemudian akan masuk ke dalam mixing chest. Nah, untuk mesin chest ini pengadukan stok di mixing chest. Mesin chest dilakukan ke dalam mesin chest dengan bantuan pompa. Nah, di sini dicampurkan tambahan seperti filler, bahan pengisi supaya tidak menggunakan pump terlalu banyak. Nah, untuk start box ini final tank untuk bagian stok yang akan ditransferkan ke paper mesin. Fungsi chemical di fiber ini, chemical memiliki peran penting ya. Hampir 85% lah harus menggunakan chemical karena filler ini dalam bentuk kertas yang berfungsi untuk menurunkan daya tembus cahaya. Bisa kalau misalkan tidak memakai filler ini berbentuk palep ini tembus. Kalau misalnya memakai filler ini dia akan tidak tembus kepada kertas. Contoh seperti itu sih. Nah, untuk start digunakan untuk membuat kertas tidak mudah rapuh. Seperti kan sudah termasuk filler, sudah dimasukkan filler. Saya meningkatkan kekuatan ikatan kertas di dalam serat ikatan di dalam kertas. Nah, sehingga kekuatan kertas, tensile, stack, dan internal bonding akan tetap meningkat. Dye atau perwarna merupakan bahan pembantu untuk meningkatkan ketajaman warna putih pada outcoat kertas atau pen paper atau warna lainnya pada. Yandi langsung ke kesimpulan aja, Yandi. Iya, Pak. Yandi langsung kesimpulan aja. Itu kita udah sama kerja di Pindo Deli lah. Ya. Kesimpulannya proses. Aku lumayan. Ya, Pak. Untuk kesimpulannya, pertama proses untuk menyiapkan bahan baku ini, Pak. Untuk menyiapkan bahan baku yang akan digunakan di bagian menjadi dua tahap, yaitu stock preparation dan upload flow system. Untuk yang kedua, penggunaan chemical sangat penting dalam pembuatan penyiapan bahan baku karena dapat menambahkan sifat karakteristik pada kertas ketika selesai dibuat. Proses ripeningnya sangat penting dalam proses pembuatan kertas karena dapat menyebabkan fibrilasi sehingga meningkatkan strike pada kertas. Nah, sarannya perlu adanya peningkatan pedulian terhadap abnormality yang terjadi pada mesin setiap proses. Karena jika hal tersebut diberikan terus-menerus menyebabkan turunnya runnability atau cost fiber. Ya seperti pompa yang bocor kan sering, Pak. Kalau di perusahaan kertas kan pompanya itu mayoritas jalan terus. Jadi si packing itu cepat panas dan akibatnya itu bocor, buburan itu luber di mana-mana terbuang, Pak, gitu kan. Di cost-nya terbuang bubur sia-sia. Perlunya adanya peningkatan kebersihan terhadap kontaminan yang ikut bersama palep yang akan menuju ke header pulper karena masih banyak ditemukan kawat bekas sisa menjadi meningkat proof di dalam repener maupun HDC. Ini pun sering kalau misalkan shutdown kan dibersihkan ya Pak ya. Shutdown itu kan hampir ada jadwal sebulan sekali kita bongkar seperti HDC-nya, screen, kayak gitu dibongkar total itu banyak yang nyangkut. Walaupun dia sudah di reject di setiap shift, tapi masih ada kotoran yang nyangkut kayak misalkan di wings tadi di wings screen itu pasti banyak kotoran kayak tali-tali kayak gitu. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ucapkan kepada Bapak Nana dan Pak Diki. Gimana Pak Nana, saya boleh langsung? Ya, makasih Andi ya. Walaupun tadi sudah disampaikan waktunya jangan lebih dari 10 menit, tapi waktunya kamu tidak bisa
melakukan manajemen waktu yang baik ya. Baik Pak Diki, silakan untuk memberikan komentar ya terkait hasil laporan kerja praktek yang sudah disampaikan Saudara Yandi. Makasih Pak. Ya, terima kasih Yandi atas presentasinya. Sebelumnya Bapak mau koreksi sedikit di laporan Yandi, masih banyak tidak konsisten dalam tata tulis ya. Ada tulisan Fiber pakai F, Liber, ada Pull pakai pull up, pokoknya masih banyak yang harus kamu perbaikin untuk tata tulis. Jadi itu mungkin catatan buat Yandi ya. Jadi Ya, banyak typo, typonya masih banyak. Saya nggak tahu bagaimana tata tulis kamu ini bisa jadi. Terus yang kedua, saya ingin tanya, Yandi ini jurusannya apa sih? Teknik industri apa teknik mesin sih? Teknik industri, Pak. Oke, untuk teknik industri apa ilmu teknik industri yang kamu lihat di stock prep ini? Ini sih sebenarnya dari stock preparation itu lebih katanya teknik kimia, tapi dari teknik industri itu pengamatan kayak proses produksinya, Pak. Dari ini fungsi quality ke chemicalnya itu, Pak, kita jadi bisa lihat dari kekurangan, bisa. Mana laporannya Yandi? Cek. Bentar, Pak. Form ceknya mana? Oh, laporan KP atau gimana, Pak? Kamu bilang kan tadi ada istilahnya pemeriksaan kualitas. Kamu tahu ada barang rusak. Itu kamu pakai apa ukurnya? Kemarin karena namanya teknik pasti punya namanya checklist. Iya, Pak, enggak. Ini, Pak, kemarin saya belum dapat kayak target yang imporinya, Pak. Kan ada target ya. Kayak misalkan yang artboard itu saya udah dapat, Pak, kayak misalkan dari segi perwarna itu dari sled, brightness, Texas, Ya, BW. kan saya juga di stock preparation itu lebih dari 10 tahun kan jadi stok. Harusnya Anda lebih menekankan bagaimana mengumpulkan data form-form yang untuk kualitas. Jadi jangan asal bilang, oh ini ada masalah, itu ada masalah. Anda tidak menampilkan foto juga bahwa ketika pompa mampet nggak ada foto pompa mampet, atau ketika bersihin sampah nggak ada foto bersihin sampah. Anda hanya mengambil gambar-gambar pada saat dari jurnal yang ada di sana mungkin, atau ini nggak detail ya. Tolong diituin aja. Mungkin Ya, Pak. satu itu. Yang kedua, saya ingin Anda kok nggak dapat checklist gitu kan? Kan di sana tuh ada QC ya. Kenapa nggak kerjasama dengan QC sebagai dasar Anda orang TI untuk mengecek kualitas kontrolnya? Oh iya, Pak. Berapa sih nilai refinery standar? Konsistensi nilai standarnya berapa? Konsistensi biasanya pakai kalau dari bruknya sampai 4%, 4%. Kalau sesuai beda sih, Pak, beda jenis, beda konsistensi kayak Ya, karena kamu nggak dapetin data standar kualitinya. Kalau kamu dapat data standar quality, kamu bisa tanya. Saya tanya, konsistensi standar berapa sih yang sebelum refinery? Yang sudah refinery berapa? Ya. Jadi karena kamu nggak dapetin kualitas, kamu bilang kualitas, tapi nggak dapat dasar. Ya inilah kualitasnya itu seperti ini. Misalnya refinery yang bagus 3,7, setelah stock prep 2,7. Itu kan ada angka-angka yang selalu dicatat orang-orang stok gitu. Oh, iya. Saya tahu banget kalau mencatat itu. Dan kalau saya lebih baik Anda menonjolkan itu, karena itu unsur TI-nya lebih, kualitasnya lebih terlihat. Kalau gini kan Anda naratif mengatakan kurang, rusak, kurang bagus, nggak ada dasarnya. Ya. Jadi tolong ditambahin aja mungkin secara TI-nya tinggal sedikit. Anda tidak punya bilang kualitas, tapi Anda tidak punya nilai standar. Ini yang nggak keluar. Anda bilang, oh tadi perbaikan ini, tapi nilainya dari mana Anda bilang? Kalau KP kan hanya perlu meng-capture nilai yang akan ada itu. Kayak tadi kalau saya bilang konsistensi itu ada nilai konsistensi. Ya, kayak misalkan di stok juga ada pengukuran kayak freeness-nya sih, Pak. Kayak misalkan nilai freeness-nya berapa kan ada nilai yang dicatat, harus dicapai terus itu. Nah itu sebenarnya yang bisa jadi acuan bahwa ini bagus atau jelek. Kayak misalkan standar pH dari bubur gitu, Pak. Nah,
boleh Anda bilang mengamati proses, tapi ketika Anda buat kesimpulannya jangan bilang, oh ini kurang, ini bagus. Enggak, kalau ada tidak ada datanya. Jadi kalau bilang proses, ya udah proses aja. Tapi ketika Anda bilang, oh ini kurang itu, ini kurang ini. Nah dasarnya itu harus pastiin ada. Ya, mungkin buat di TA kamu juga itu jadi patokan. Tapi kalau hanya ngebahas satu proses saja ya di kesimpulannya proses juga, jangan bahas lagi kualitasnya gitu, karena kamu nggak ngebahas kualitas di sini. Itu mungkin Pak Nana ya, dari saya sih nggak terlalu banyak, tinggal tata tulis ya. Ya Pak, baik. Terus saya juga tidak saya tidak dapatkan laporan harian. Di laporan Anda saya tidak dapatkan laporan harian, sedangkan kan standar laporan KP itu ada laporan harian. Ya, itu nggak dapat. Nah, itu saya udah tandain kok, nanti saya tinggal kirim ulang ke Yandi. Itu Pak Nana, dari saya sih gitu aja sih. Baik, terima kasih Pak Diki atas saran dan masukannya ya. Jadi tadi saran Pak Diki ya mungkin bisa ditindaklanjuti sama Yandi ya. Jadi awalnya bicara proses, tapi kesimpulannya bicara quality gitu. Nah, kalau memang mau kesimpulannya quality, ya di laporannya ditambahkan dengan data ya. Nah, kalau bisa ya di stok 7 itu kan ada produksi iPori, ada produksi Atbot ya, Atkarton ya. Nah, mungkin bisa sedikit disampaikan juga gitu ya. Komposisi kalau produksi iPori ya, itu bagaimana, kalau produksi Atkarton itu seperti apa. Ya. Itu bisa disampaikan datanya. Ya, jadi tidak murni hanya menyampaikan tentang prosesnya saja, tapi ada data pendukung ya yang bisa bahkan bisa nanti masuk ke tugas akhir kalau mau dilanjutkan, dilakukan kajian analisa gitu. Ya. Ya, mungkin itu saja ya yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Ya, silakan Yandi kalau memang ada yang mau disampaikan ke Pak Nana atau ke Pak Diki, silakan sebelum di closing ya. Pak, yang diucapkan terima kasih banyak kepada Pak Nana yang udah bimbing laporan kerja praktek Yandi dalam waktu lumayan cukup lama. Nah, terima kasih juga untuk Pak Diki atas koreksiannya agar Yandi lebih bisa lebih spesifik dengan apa itu judulnya, dengan prosesnya, di kesimpulannya juga bisa disamakan. Terima kasih sudah menempatkan waktu, Pak. Ya, sama-sama. Oke, saya rasa cukup ya. Ya, kita tutup ya seminar laporan kerja praktek pada malam hari ini dengan ucapan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Diki. Ya. Ya, sama-sama Pak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Di kesimpulan aing nyokot di batur. Tolol anjing dinyambung. Berarti aing tinggal ganti kesimpulan dong ya. Nyambung diganti kesimpulan daripada ganti isi. Ganti kesimpulan aja proses impor yang yana lebih ditingkatkan deh gitu kan. Ari Koski berarti lulus sih gitu. Ya Koski mah nu penting guys ya aya revisi deui ke panggijem panana. Aing jeung non orang diberi nyampandana gitu. Jadi teh saya seminar teh cuma kos bimbingan deui. Jadi koreksinya lebih dari satu dosen. Misalnya cuma kan bisa beda dosen kan pemahamannya beda. Aing kesimpulan tentang proses produksi aman ya. Jangan data doang. Kayak konfirmasi aja Pak Nana. Jadi tidak anjing.